Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full One Piece chapter 1091 yang berjudul Sentomaru. Dimana ya, chapter kali ini pula ditemani dengan suatu cover color spread yang bertemakan Mugiwara Ichimi sedang memakan pizza. Dan yap, kita bisa melihatnya di sini. Apa menariknya? Yang menariknya adalah Franky dan Robin tidak ada di cover ini. Nah, di awal chapter kita diperlihatkan kondisi pantai Egghead yang mana makin rewe, di mana sebelumnya Kizaru telah masuk ke pulau dan berhadapan dengan Sentomaru. Dan di sini pula kita bisa melihat ya, editor berkomentar, angkatan laut mulai pergerakannya. Dan yap, kita melihat di panel ini ya sejumlah arahan dari marinir yang meneriakkan kalau Admiral Kizaru telah mulai menyerang, dan marine tersebut memerintahkan kepada yang lainnya untuk segera bersiap-siap melakukan suatu perlawanan pula. Dimana di panel berikutnya kita melihat segerombolan pasifista Mark III menodongkan tangannya untuk bersiap menembakkannya ke arah para marinir. Tetapi marine di sana menyerangnya dengan meriam di kapal itu. Kemudian di halaman berikutnya, di halaman ganda ya, terlihat beberapa robot monster laut menyerang dan menghancurkan sejumlah kapal armada di sana. Yang tentu saja terjadi kericuan bagi pihak marine. Akan tetapi di panel berikutnya, salah satu wakil laksamana yang memiliki banyak lipatan lemak di lehernya, kita bisa melihat ya, dia menyerang robot monster laut dengan senjata mekanisme yang mirip dengan Z. Dimana serangan yang dilancarkannya bernama Steam Knuckle, dan itu ya benar-benar menghancurkan robot monster laut itu di bagian wajahnya. Sementara kita bisa melihat di sisi pulau, salah satu pasifista hendak menembakkan lasernya, tetapi Doll bergerak maju dan kemudian menendang pasifista itu di wajahnya sambil berkata pula, jangan ganggu kapalku, kalau kau ingin berkelahi lawanlah aku. Yang mana ya, tindakan Doll yang maju itu dan kemudian mendarat di pulau diikuti oleh para Vice Admiral lainnya. Kemudian di halaman berikutnya kita beralih scene ke Labo Pes. Terlihat Usopp yang menyaksikan kejadian itu atau kejadian barusan melalui monitor. Cukup histeris melihatnya. Oi, para angkatan laut dan juga robot monster laut di pantai, mereka benar-benar menaklukkannya. Sementara itu di panel berikutnya, Vegapunk bertanya-tanya, sudah dimulaikah? Dan Vegapunk juga berkata-kata kalau Sentomaru ada di sana, yang mana hal itu ya menjadi dasar Vegapunk mengatakan kalau seharusnya pulau ini tidak akan tertembus. Dan kita juga melihat otoritas dari pengendali pasifista itu mirip ya dengan otoritas Seraphim. Kemudian di panel berikutnya, Usopp, Nami, dan Brook menyadari kalau Kizaru ternyata sudah ada di pulau melalui monitor yang mereka lihat. Dan Nami berkata-kata kalau Stacy benar, mereka akan membawa Admiral. Lalu kita juga bisa melihat Brook yang meratapi nasibnya saat di Sabondi waktu itu sebagai kenangan yang menghantui. Dimana di panel berikutnya kita bisa melihat ya seberapa pusing paniknya Vegapunk mengetahui Kizaru ada di sana dan merasa bersalah meminta Sentomaru berjaga di sana dan melawannya. Bahkan di sana Vegapunk sampai tidak apa-apa jika Sentomaru kabur dari tugasnya. Tetapi justru sebaliknya, di halaman berikutnya melanjutkan dari scene yang terjadi di chapter sebelumnya saat Kizaru datang dan melancarkan tendangannya ke arah Sentomaru. Sentomaru mencoba menahannya, namun dengan cepatnya tendangan Kizaru itu ya justru mementalkan Sentomaru hingga jauh. Dan di sana kita bisa melihat Kizaru berkata, kau seharusnya menyerah saja Sentomaru-kun. Dan kemudiannya Kizaru melancarkan Yasakani no Magatama ke arah Sentomaru. Tetapi kita bisa melihatnya Sentomaru berhasil menghindarinya sambil berlari. Dan juga menjawab pertanyaan Kizaru kalau dia tidak akan menyerah karena dia telah berjanji kepada Mugiwara.
Kemudian di babak berikutnya Sentomaru berlari menjauh dari area serangan Kizaru dan mengambil kapaknya yang tergeletak di sana. Dan kemudian ya Sentomaru meloncat untuk menyerang Kizaru yang ada di udara yang masih nge-spam Yasakani no Magatama. Sementara Kizaru juga bertanya-tanya sejak kapan Sentomaru akrab dengan bajak laut. Dimana di halaman berikutnya Sentomaru dengan ancang-ancangnya mengayunkan kapaknya dan bersiap untuk menyerang Kizaru dengan berkata pula kalau dirinya berutang nyawa kepada Mugiwara. Dan dia juga menjelaskan kalau dia tidak peduli dengan siapapun berpihak kalau bisa menyelamatkan Paman Pang. Yang mana ya di panel berikutnya Sentomaru menebas dengan kapaknya ke arah Kizaru. Namun sepertinya Kizaru memisahkan tubuhnya sehingga serangan Sentomaru hanya melewati begitu saja di antara tubuh Kizaru. Ataukah Sentomaru tidak menggunakan haki sehingga menembus tubuh Kizaru? Ya, tidak tahu ya. Bagaimana menurut kalian? Dan di panel berikutnya kita bisa melihat keduanya saling tatap menatap sampai seorang Kizaru mulai teringat masa lalu. Dimana ya di sini terjadi flashback dan kita bisa melihat Sentomaru kecil yang membantai banyak beruang di hutan. Sementara dirinya ditemukan oleh Vegapunk dan Kizaru saat sedang ekspedisi di suatu desa untuk membuat jebakan beruang. Dan kita melihat ya Sentomaru kecil berkata, penduduk desa itu semua pengecut. Aku benci mereka. Aku bahkan tidak mau kembali. Dan Kizaru yang ada di sana bertanya kepada Sentomaru kecil apakah dia diusir. Tetapi Sentomaru menjawabnya kalau dia cuma butuh pekerjaan dengan bayaran besar. Aku kuat jadi aku tidak lapar atau apapun. Dan Vegapunk pun juga bertanya ya kepada Sentomaru kemudiannya, kalau boleh tahu uang itu akan kau apakan nantinya. Dan Sentomaru dengan mulut ngilernya mengatakan kalau dia mau beli onigiri. Sontak Kizaru yang mendengarnya tertawa di sana. Dimana ya scene sempat kembali ke masa sekarang dimana Kizaru mengatakan kalau Sentomaru pada saat itu sangatlah lucu sambil tersenyum. Dan kita kembali ke flashback ya dimana Vegapunk menawari Sentomaru untuk bekerja kepadanya sebagai bodyguard. Dan Sentomaru sangat senang karena diberi suatu pekerjaan. Kemudian di panel berikutnya Sentomaru kecil menghampiri Kizaru dengan berkata, "Oi paman, bagaimana aku harus melindungi kakek Pang? Ajari aku." Dan Kizaru protes untuk jangan memanggilnya paman karena Kizaru ngeklaim kalau dia masih muda. Dan scene kembali ke masa sekarang. Terlihat Kizaru sambil memejamkan matanya mengatakan kalau dirinya telah mengajari apapun yang dia bisa ajarin kepada Sentomaru pada waktu itu. Tetapi kemudiannya di saat yang sama ternyata Sentomaru kembali ingin melancarkan serangan, di mana teknik yang ingin dilancarkan oleh Sentomaru adalah teknik Ashigara Doku tepat ke wajah Kizaru. Dan kita bisa melihat wajah Kizaru terpentalkan di sana. Tetapi di saat kemudiannya Kizaru tampak baik-baik saja sambil mengatakan kepada Sentomaru kalau pertahanan tubuhnya tidak bisa dianggap remeh. Dan juga sembari Kizaru melancarkan beamnya di saat yang sama dan itu mengenai Sentomaru dan pada akhirnya itu membuat Sentomaru KO di sana. Kemudian di halaman berikutnya, Kizaru ternyata telah membawa chip otoritas untuk mengendalikan Pacifista. Dan kemudiannya Kizaru membuat perintah baru karena owner sebelumnya telah dikalahkan olehnya. Di mana perintah yang dibuat Kizaru adalah yaitu lindungi kapal armada dan serang robot monster laut. Dan boom, Pacifista langsung menghancurkan monster laut yang ada di sana dan Marine melaporkan kejadian itu ya ke seluruh armada. Yang mana kita juga bisa melihat ya ekspresi Sartun yang ada di kapal mendengar hal itu. Dan juga dia berkata kalau dirinya sebenarnya cukup menyayangkan hancurnya robot-robot itu.
Tetapi Sartun lebih memilih pasifista sebagai aset yang diamankan. Dan kemudiannya Sartun meminta para Marine untuk mengupdate beritanya jika ada perubahan. Kemudian ya, Shin kembali ke Labopes. Usopp melalui monitor melihat Sentomaru dikalahkan. Sementara Vegapunk yang mengetahuinya cukup menangis karena hal itu. Dan kemudiannya kembali serius untuk menghack sistem dan berkata kalau sudah tidak ada waktu lagi. Walaupun ya di sana Yok terus menggoda rombongan Vegapunk. Vegapunk tetap menyuruh yang lainnya untuk fokus karena Kizaru kapan saja bisa masuk penghalang sebab dirinya adalah cahaya. Yang mana mendengar itu ya, Usopp tambah panik dan mengatakan kalau orang itu dulu hampir menghabisi kita semua, kau tahu. Dan di panel berikutnya kita melihat ya Kizaru sedang menghadap ke atas dan berkata, "Oh iya, Mugiwara Ichimi, sungguh nostalgia sekali." Yang mana kemudiannya ya Kizaru dengan cepatnya terbang ke atas. Sementara itu di sisi lainnya kita melihat rombongan Luffy, Franky, Bone, dan Lilith telah mengangkut Sanigo dengan Vega Force untuk menuju sisi lain pulau seperti yang direncanakan. Dan mereka sadar kalau mereka harus cepat karena di saat penghalang mati, di saat itu semuanya haruslah siap dan berangkat. Namun tiba-tiba ada suatu alarm yang terdengar di sana, di mana Franky dan Bone bertanya-tanya akan hal itu kepada Lilith, dan Lilith menjelaskan harusnya tidak ada yang bisa menembus perisai itu. Tetapi menariknya di sini ya, Luffy sepertinya sudah sadar sebelum Lilith menjelaskannya kalau ada seseorang di belakang, dan terlihat Luffy menoleh ke belakang pula di sana. Dan benar kita melihat ya Kizaru sudah muncul di belakang dan telah melewati batas penghalang dom. Dan di saat Kizaru di sana, Kizaru mengatakan power plant, pengrikot, serta Yok itu adalah hal yang tidak boleh dihancurkan atau dilewatkan. Dan Kizaru juga mengatakan akan lebih senang jika teman lamanya dimasukkan ke dalam daftar itu. Tapi sayangnya pemusnahan Dr. Vegapunk adalah prioritas utama. Dimana ya kita bisa melihat ekspresi Kizaru di sana yang cukup serius. Kemudian Shin kembali lagi ke Labopes di sana dan kita bisa melihat Usopp panik karena Kizaru telah tiba. Dan mereka yang ada di dalam lab mengkhawatirkan kelompok Luffy yang sedang memindahkan kapal, dimana akan jadi masalah jika tidak tepat waktu. Kemudian di panel berikutnya kita bisa melihat burungnya Lucy terbang, dan di saat yang sama kita melihat Lucy bergerak dengan cepatnya, bergerak menuju ke arah Vegapunk. Tetapi Stacy menyadarinya, dan kemudiannya Stacy memasang badannya dari serangan yang dilancarkan oleh Lucy. Sehingga Stacy terluka akibat melindungi Vegapunk dari serangan Lucy itu. Yang mana kemudiannya ya kita bisa melihat Stacy tergeletak jatuh dan membuat seisi lab cukup panik. Vegapunk terlihat cukup kaget melihatnya. Sementara itu ya Sanji di sini bergegas meminta pistol gelembung dari Nami dan kemudian menembakkannya ke arah Kaku yang tengah terkapar agar tidak berulah. Namun Kaku bertanya-tanya atas tindakan yang dilakukan oleh Sanji, dan Sanji langsung paham kalau temannya itu Lucy tidak memberitahukan Kaku tentang rencananya itu. Bahkan Kaku di sini masih bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Kemudian ya di halaman berikutnya Zoro langsung menyerang Lucy dengan teknik dua pedangnya, tapi Lucy menahannya dengan teknik kakinya di kakinya itu. Dan Zoro dengan raut wajahnya yang jengkel mengatakan kepada Lucy, dia tampaknya sudah menunggu momen ini untuk berulah lagi. Dan Lucy menjawab dengan wajah yang sangat pede ya, kalau kalian semua akan dihancurkan selama ada aku dan Kizaru yang bekerja sama. Dan Zoro pun langsung meresponnya kalau seorang Lucy seharusnya yang paling tahu untuk tidak meremehkan kami. Sembari kita bisa melihat ya Zoro kemudian yang mendorong Lucy hingga keduanya terlemparkan keluar Labopes. Sementara itu ya kita bisa melihat Kizaru telah sampai di atas dan mendaratkan kakinya di sana. Dan kemudian dia melihat
Vega Force tengah berlari menjauh dari sana. Di mana Kizaru berkata, "Aku tadi heran kemana kapal mereka. Rupanya ada di sini toh." Dan mereka yang ada di Vega Force dan Sanigo telah menyadari Kizaru ada di belakangnya dan mulai menanyakannya kepada Luffy apa yang harus dilakukan. Tetapi ternyata Luffy ya sudah tidak ada di Sanigo. Dan di halaman berikutnya kita melihat ternyata Luffy menyambut Kizaru lama tak bertemu. Dan Kizaru menyadarinya ada Luffy di depannya. Kemudian di panel berikutnya terlihat Luffy bergerak dan menendang Kizaru, yang mana Kizaru berhasil menahannya. Dan kita bisa melihat ada percikan haki yang ada di sana. Di mana di saat kemudiannya Kizaru mengatakan, bisa aku lihat kau priang seperti biasanya." Dan kita melihat wajah Luffy sambil tersenyum mengatakan, "Asal kau tahu Kizaru, kami sudah jauh lebih kuat 100 kali dari saat 2 tahun yang lalu." Yang mana ya, chapter kali ini ditutup di sini dengan komentar editor yang mengatakan, "Melawan seorang admiral."